Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Senang sekali di hari yang baru ini kembali Pastor Randy berkesempatan untuk menyapa Bapak Ibu yang terkasih di mana saja yang sudah bersama-sama on live di YouTube, yang di Facebook, yang di TikTok. Puji Tuhan. Ayo kita saling sapa-sapa dulu sebelum kita akan mulai untuk datang bersatu hati memuji Tuhan Yesus. Ayo saling sapa saudara-saudara yang sudah bergabung ini. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Saling menyapa, saling kenalan. Kiranya saudara-saudara bisa juga saling mendoakan. Puji Tuhan. Terima kasih yang sudah share, posting ulang, yang berbaik hati, yang mau meng-subscribe channel ini. Puji Tuhan, yang mau nyalakan lonceng notifikasinya, dan juga yang di TikTok yang selalu yang terus tap-tap layar. Puji Tuhan. Bapak Ibu sekalian terkasih, semua tahu bahwa Pastor Andy selalu menyatakan kebaikan Tuhan karena saya hidup dalam kebaikan Tuhan Yesus. Satu pujian yang sejak kemarin ya, di mana saya buka kotak musik ya, sangat menguatkan saya. Yesus setia, tak tinggalkanmu. Kembali Pastor Rindu membawa pujian ini. Saya berdoa semua yang dengar pujian ini semua terberkati dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Puji Tuhan. Baik banget, banyak yang posting ulang, membagikan, tap layar, subscribe. Makasih, bless you. Saat melintas langit yang biru, saat melewati lembah yang kelam, tetap tersenyum, tetap ibadah. Yesus selalu hadir
tak tinggalkanmu. Makasih Tuhan Yesus. Surya bersinar di balik awan, Yesus setia tak tinggalkanmu. Surya bersinar di balik awan, Yesus setia tak tinggalkanmu. Hore! Kesetiaan Tuhan kekal abadi sampai selama-lamanya. Puji Tuhan. Yes, saat kita melintas langit yang biru, saat melintas langit yang biru, saat kau lewatin lembah yang gelap, tetap tersenyum. Mana senyumnya? Tetap ibadah pasti. Yesus selalu hadir, tak tinggalkanmu. Yeay. Surya bersinar di balik awan, Yesus setia tak tinggalkanmu. Amin. Surya bersinar di balik awan, Yesus setia tak tinggalkanmu. Kami angkat tangan kami Tuhan, Engkaulah pertolongan kami. Kepadamu kami berharap, dan Tuhan Engkaulah penolong yang setia, yang tidak pernah gagal, yang tidak pernah mengecewakan. Kami berseru, kami percaya, kami berdoa, in Jesus name. Surya bersinar di balik awan, Yesus setia banget, tak tinggalkanmu. Surya bersinar di balik awan, Yesus setia tak tinggalkanmu. Yesus setia, Yesus hadir, Yesus nyata tak tinggalkan kita. Sebelum akan pastor sharingkan firman Tuhan, rindu bawakan pujian sekali lagi. Saudara-saudara terberkati, silakan di-share biar lebih banyak orang-orang yang boleh mengenal dan merasakan kasih cinta dari Tuhan Yesus Kristus yang kuasanya nyata, menyelamatkan, mengampuni, melepaskan, dan menyembuhkan. Amin. Saat melintas langit yang biru, saat melewati lembah yang kelam, ingat ini ya, tetap tersenyum. Mana senyumnya? Tetap ibadah pasti. Yesus selalu
hadir, tak tinggalkanmu. Baik suka maupun duka, Yesus selalu hadir. Surya bersinar di balik awan, Yesus setia, tak tinggalkanmu. Surya bersinar di balik awan, Yesus setia, tak tinggalkanmu. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesetiaan-Mu. Kami hidup hari ini oleh karena Engkau. Amin. Saat melintas langit yang biru, saat kau lewatin lembah yang kelam, yes, tetap tersenyum. Ini senyum saya. Tetap ibadah pasti, Yesus selalu hadir, tak tinggalkanmu. Yeay, surya bersinar di balik awan, Yesus setia, tak tinggalkanmu. Yeay, surya bersinar di balik awan, Yesus setia, tak tinggalkanmu. Angkat tangan Bapak Ibu sekalian yang mau berserah dan percaya. Panggillah nama Yesus, pribadi yang ajaib hadir dari surga untuk menjamah kita, menyelamatkan oleh karena kasih. Yang sakit disembuhkan. Amin. Pasti terjadi. Surya bersinar di balik awan, Yesus setia, tak tinggalkanmu. Surya bersinar di balik awan, Yesus setia, tak tinggalkanmu. Yesus setia, Yesus hadir, Yesus nyata, tak tinggalkan kita. Yeay. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Dan terima kasih kepada seluruh pemirsa yang sudah ikut memuji Tuhan, dan juga yang berbaik hati, yang men-share, karena saat lagi kita akan sama-sama menerima sabda firman Tuhan di Time for Bible. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Halo semuanya, puji Tuhan, Shalom, Dor. Bapak Ibu yang terkasih, mengapa begitu penting kita ini memperhatikan yang
abadi. Why? Mengapa harus? Bukankah kita hidup hari ini yang real? Tapi mengapa kita harus memperhatikan yang abadi? Karena jika Tuhan memanggil manusia pulang, maka mau seabrek-abrek program rencananya, idenya, rencana kerjanya, kelar semuanya. Kelar itu istilahnya stop semuanya. Itulah pentingnya kita memperhatikan yang abadi. Sebab apabila Tuhan sedang memanggil manusia tersebut pulang, maka apapun yang dia punya, kekayaan sekalipun, harta, maka semuanya menjadi kelar, berhenti, selesai. Di dalam dunia ini ada orang-orang yang memperkarakan hanya duniawi. Tapi ada juga orang-orang seperti saya, kita, dan orang-orang percaya yang memperkarakan hidup yang abadi. Marilah kita melihat firman Tuhan, supaya kita sebagai orang percaya, sekalipun hidup dalam dunia yang fana ini, kita mau memperhatikan yang abadi. Puji Tuhan, selamat mendengarkan sabda firman Tuhan, dan saya berdoa firman yang diberitakan membuat engkau merdeka karena engkau menerimanya dengan hati yang terbuka. Dan setelah ini, saudara sekalian, semuanya kita menjadi pribadi manusia yang memperhatikan yang abadi. Abadi itu yang kekal, ya, yang kekal. 1 Korintus pasal 9 ayat 25. Pertama-tama Bapak Ibu terkasih, kita melihat dari 1 Korintus pasal 9 ayat yang ke-25. Puji Tuhan, silakan diketik biar yang lain bisa membaca dan saudara juga bisa mudah ingat ayat-ayat ini jikalau saudara-saudara mau membuka, atau saudara bisa memberi stabilo di buku fisik Alkitab saudara-saudara sekalian, ya. Baik, saya bacakan buat saudara yang terkasih, selamat mendengarkan. Ada tertulis, tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Nah, mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Jadi dalam pertandingan ada menang, ada kalah. Yang menang ini dapat mahkota, ya. Nah, untuk bisa menang dia harus latihan, ya, latihan badani. Mereka berbuat itu untuk mendapat sebuah mahkota yang fana. Fana itu maksudnya tidak abadi.
fana itu sementara. Saya pernah melihat banyak jagoan karateka, taekwondo, ya, aktris, aktor papan atas di negeri ini. Beberapa juga saya kenal yang sudah almarhum, seperti almarhum namanya Adven Bangun, ya, dulu dia aktor laga juga, tapi sudah berpulang. Nah, kalau saudara tahu itu, dia punya begitu banyak piala, piagam, penghargaan yang dia dapat semasa mudanya, baik dari karir dan juga dalam pertandingan-pertandingan karate. Dikatakan fana kenapa? Karena semua itu akan ditinggalkan, dan benar kan? Sekarang sudah menjadi almarhum. Dan mahkota, piala, penghargaan itu sudah ditinggalkan. Ini yang dimaksud dengan fana. Mahkota apapun, termasuk mahkota raja, katakanlah Ratu Inggris, ya, atau mahkota apapun yang termahal di dunia ini, itu fana karena akan ditinggalkan alias sementara. Demikian pun juga orang-orang dalam dunia ini mengambil pertandingan, mereka dapat melatih dirinya, mereka berbuat itu untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Jelas ya, kalau bicara soal harta, kekayaan, uang termasuk dalamnya, itu fana. Jadi kalau saudara perlu uang, ya secukupnya. Saudara tidak punya uang, juga tidak usah terlalu lebay. Biasa saja. Saudara punya uang banyak, nggak usah juga terlalu sok. Karena semua itu fana. Lanjut. Tetapi kita ini mau melatih diri kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Suatu mahkota yang abadi. Mahkota yang abadi itu abadi artinya sesuatu yang kekal. Sesuatu yang abadi itu adalah tidak berkesudahan. Di dunia ini, saudara mau nge-gym, mau hidup sehat, saudara mau minum ginseng yang mahal, saudara mau pakai apakah macam-macam produk-produk yang canggih, namanya manusia, Bapak Ibu, dikurung oleh waktu dan umur. Ya, bisa 70-80 anugerah itu sudah syukur banget. 90 udah langka, 100 juga. Bayangkan umur 40 saja gigi udah goyang, 50 kantong mata sudah turun, 100 kalau dapat umur 100 puji Tuhan. Tapi bisa bayangkan bagaimana kondisi tubuh yang semakin melemah. Jadi dunia ini fana. Apa yang kita punya juga fana. Uang, harta juga fana. Kalau saudara, Bapak, Ibu terkasih, diberi Tuhan umur yang panjang, puji Tuhan. Pun demikian, harus juga bersiap. Bersiap apa? Ditinggalkan oleh orang terkasih. Karena siapa yang punya umurnya misalkan 80k, anugerah yang tidak banyak, orang 90 atau 100, itu harus siap kehilangan. Karena apa? Karena bisa saja pasangannya udah lebih dahulu berpulang. Atau bisa jadi anak-anaknya juga, kalau dia sudah umur 90 tahun, anaknya mungkin ada yang umur 70, sudah berpulang dulu. Harus siap. Apakah siap? Umur panjang,
dan kita siap mengalami banyak orang yang kita kasihi meninggalkan kita, Bapak Ibu yang terkasih. Tetapi hari ini saya sebagai hamba Tuhan mau ingatkan kita bahwa marilah sama-sama kita untuk melatih diri kita mengejar sesuatu yang abadi. Alkitab katakan untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Jadi kalau ada yang kita kejar dalam hidup ini, biarlah kita mengejar sesuatu yang abadi. Harta benda tidaklah abadi. Maka saudara jangan hidup di dunia yang fana yang sementara ini hanya menimbun harta benda. Jangan kau hanya mencari, mengumpulkan, mengejar harta benda. Itu tidaklah abadi. Jangan sampai kau dapat harta benda, kau kehilangan yang abadi. Ya, kau dapat yang fana, tapi pas dapat belum bisa menikmati, kau sudah tinggalkan kefanaan itu. Harta benda tidaklah abadi. Ketik rame-rame, harta benda tidaklah abadi. Sekali lagi, harta benda tidaklah abadi. Ini yang kita harus patrikan dalam hati kita. Ya, jadi kalau selama ini dalam hatimu ada hanya mengejar mamon, uang, harta, protol sudah, ya. Karena harta benda tidaklah abadi. Apa yang saudara ketik hari ini, saat ini, harta benda tidaklah abadi, ini adalah firman Tuhan. Jadi saudara yang mengketik harta benda tidaklah abadi, Bapak Ibu sudah mengketik, menulis firman yang akan dibaca jutaan orang. Sekali lagi, harta benda tidaklah abadi. Sekali lagi, harta benda tidaklah abadi. Ini tercatat firman Tuhan di dalam kitab Amsal 27 ayat yang ke-24. Amsal 27 ayat 24. Silahkan Bapak Ibu ketik ayat-ayat ini supaya juga menjadi pengingat buat kita. Amsal 27 ya, ayat 24. Ada tertulis, karena harta benda tidaklah abadi. Saya ulangi, karena harta benda tidaklah abadi. Apakah mahkota tetap turun-temurun? Harta benda tidaklah abadi, Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi kalau dalam harta benda itu ada namanya uang. Alkitab mengatakan mamon. Ya, mamon itu uang. Uang itu adalah kita pergunakan untuk mengikat persahabatan. Ya. Jadi uang yang Tuhan akan sampaikan kepada kita lewat firman-Nya, kita harus gunakan untuk mengikat persahabatan. Bukan uang membuat orang saling membunuh, itu salah, bukan itu. Bukan uang membuat orang saling menipu, itu bukan itu. Bukan itu kehendak Tuhan, bukan firman Tuhan. Uang itu kita harus pakai untuk mengikat persahabatan. Ya, selain daripada untuk kita makan, kebutuhan, ya, bukan keinginan. Kalau kebutuhannya lapar ya kita harus makan,
pasti ada berkatnya. Kalau keinginan, wah biasa manusia itu banyak maunya. Tapi yang Tuhan mau sampaikan bahwa harta benda tidaklah abadi. Kalau engkau punya hari ini uang, pakailah uang itu untuk mengikat persahabatan. Jangan kau jadikan uang sebagai memuaskan nafsumu untuk sesuatu yang serakah. Ya, hati-hati saudara-saudara, uang itu sangat jahat apabila dia dituankan. Namun apabila engkau bisa menjadikan uang sebagai hambamu, uang itu adalah hamba yang baik. Ya. Mengenai uang banyak atau sedikit relatif. Yang penting belajar bersyukur. Orang yang belajar bersyukur meskipun jumlah nominal uangnya sedikit, dia bisa bahagia. Dibandingkan orang yang serakah, meskipun uangnya banyak, dia tidak pernah bisa bersyukur. Ya, mengenai uang kita pakai ikat persahabatan, itu pernah diajarkan Tuhan Yesus. Dan mungkin saudara sebagian baru dengar ayat ini, silakan dibuka Injil Lukas ya. Injil Lukas pasal 16 ayat yang ke-9. Jadi jangan sampai saudara-saudara terus hanya mengejar yang fana. Program kerja banyak sampai-sampai tinggalkan ibadah, tidak punya waktu berdoa, tidak ada persekutuan manis dengan Roh Kudus. Engkau lupa kemarin-kemarin pentingnya perkara kekal abadi. Tapi hari ini udah dengar firman Tuhan, semua kita berubah. Amin. Tujuan kita berubah. Tujuan kita itu bukan dunia. Dunia hanya tempat persinggahan. Bahasa Jawa, numpang ngombe ae. Tapi tujuan kita adalah kerajaan sorga yang abadi. Karena jangan sampai saudara-saudara hanya perkara dunia, tidak perkarakan yang abadi. Tiba waktu Tuhan panggil pulang, kelar semuanya, menyesal di kemudian hari tiada berguna. Ya, sekarang saya baca Injil Lukas 16 ayat yang ke-9. Ayat ini saudara saya bacakan dan selamat mendengarkan. Ada tertulis, dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon. Mamon itu uang. Ya. Jadi ikatlah persahabatan dengan mempergunakan uang yang tidak jujur. Jadi kita orang benar mempergunakan uang itu untuk yang benar. Ya. Karena uang itu seperti seumpama pisau. Pisau di tangan siapa? Di tangan koki menjadi alat untuk memotong sayur mayur. Tapi pisau di tangan pembunuh dia akan berbuat jahat. Uang itu adalah tuan yang jahat tapi hamba yang baik. Dikatakan firman Tuhan, ikatlah persahabatan dengan pakai uang. Supaya jika uang itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Ada satu kisah dalam Injil mengatakan ada seorang bendahara, ya, selama dia dipercaya,
dia tidak menekan orang-orang susah, tapi malah dia bantu. Dia bantu meringankan utang-utangnya, dia bantu untuk menekan bunganya. Ya, di sana dikatakan ini bendahara yang pintar, ya, supaya waktu tuannya tidak lagi menggunakan jasanya, maka dia di orang-orang yang dia bantu akan menerima dia. Tapi apabila ada bendahara yang jahat, ya, dia pakai kekuasaannya untuk menekan orang miskin, memperbanyak bunga. Terus sebabnya orang Kristen tidak boleh membungakan uang. Ya, kalau bantu seperti Pastor Randy lakukan, bantu saja dengan ikhlas. Ya, untuk menghindari resiko pertemanan menjadi retak, lebih baik kita hindari pinjam meminjamkan uang kepada kenalan, termasuk keluarga, teman-teman, kerabat kita. Kalau dia perlu pinjaman, engkau ada berkat, seperti saya lakukan, ada berkat, kasih saja yang kita bisa kasih dengan sesuai kemampuan kita yang ada. Tentu tidak juga kita jadi miskin toh, tapi kita kasih, tidak usah meminjamkan. Kalau kita meminjamkan harap kembali toh, tapi ketika dia janji minggu atau tahun kapan gitu tidak tercapai, tidak terlaksana, kecewa toh, malu hati kan, kesel kan, jengkel kan, udah kita bantu malah ujung-ujungnya berantem, kesel, jengkel, rugi 2 kali. Jadi saya terapkan prinsip hidup ini sejak saya mengenal kebenaran ini. Sorry to say, ya, jangan engkau harap meminjam uang dari saya. Ya, jangan engkau harap meminjam uang dari saya. Saya pribadi tidak suka orang tukang minta-minta. Karena saya juga berjuang sampai di titik ini, semua proses iman, perjalanan iman. Kalaupun Tuhan hari ini percayakan hal-hal ini semua karena berkat Tuhan. Ya. Setiap kita punya fase masing-masing. Nah, jika pastor turun, ya, menyapa, memberkati, itu memang karena Tuhan suruh memberkati. Tapi bagi saudara yang sedang diproses, nikmati fase prosesmu itu sampai engkau juga ada di garis finish tujuanmu. Ya. Seperti misalnya apa ya, itu ulat itu dia ketika keluar dari cangkangnya, dia mau jadi kupu-kupu gitu ya, dia ada prosesnya. Kadang-kadang kita ini kalau melihat proses itu, kita kadang nggak tega, kita mau bantu. Kita bantu tujuannya karena tidak sampai hati. Tapi ternyata bantuan yang kita lakukan untuk ulat itu mau menjadi kupu-kupu dengan dia merobek cangkangnya sendiri, justru bantuan yang kita berikan membuat dia gagal untuk jadi kupu-kupu dan bisa mati. Biarkan proses itu berjalan supaya dia bisa untuk menjadi dewasa, dan waktu ulat jadi kupu-kupu dia bisa terbang. Demikian pun saudara-saudara, ketika engkau dalam proses, ya, perjalanan iman atau kedewasaanmu, jangan kau jadi minta-minta. Belajar percaya kepada Tuhan dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu.
Ya, Tuhan pasti memberkati. Tuhan bilang kok, burung di udara Tuhan pelihara, bunga di padang Tuhan hiasi. Mengapa kamu khawatir? Kalau masalah sandang, papan, pangan, pakaian, rumah, kos, dan sebagainya, tidak usah khawatir. Lakukan bagian engkau, istirahat yang cukup, bekerja yang benar, Tuhan pasti memberkati. Kalau engkau khawatir, cemas, itu adalah ciri orang yang tidak punya Tuhan. Bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan, mereka hidup dalam khawatir. Mengenai kamu gak boleh khawatir karena Bapamu di surga tahu apa yang engkau butuhkan. Jadi saudara-saudara, kalau hari ini saudara punya berkat, pakailah berkatmu itu untuk membangun persahabatan. Ya, jangan sikut-sikut jatuhkan orang demi uang. Itu duniawi, orang yang bertanding untuk mendapat mahkota yang fana. Tapi mengenai kita, orang Kristen, orang percaya, mari sama-sama kita, jikalau ada uang, pakailah uang itu untuk membangun persahabatan. Ya, ada orang susah, tolonglah. Ada teman-teman mau ajak jalan untuk sharing firman Tuhan atau bersaksi atau melayani, saudara ada berkat, ganti ongkosnya. Saudara yang traktir makannya, saudara yang belikan minumnya, saudara yang bawakan buah tangannya. Itu keren sekali. Jadi ini maksudnya, uang itu kita pakai untuk apa? Mengikat persahabatan. Ya, Tuhan Yesus memberikan kita keselamatan dengan tujuan maksud abadi. Jadi saudara, orang percaya ini, saudara-saudara, itu diberi keselamatan dengan tujuan maksud abadi. Puji Tuhan. Ya, ketika rame-rame, maksud abadi. Sekali lagi, maksud abadi. Puji Tuhan, ya. Efesus pasal 3 ayat 11. Efesus pasal 3 ayat 11, mengapa kita perlu perkarakan hal yang abadi atau hal yang kekal? Karena Tuhan memberikan kita keselamatan, korban di kayu salib, supaya kita dengan tujuan maksud abadi. Kita ini masuk di dalam rencananya yang abadi. Efesus 3 ayat 11 ada tertulis, sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi saudara dan saya, itu engkau mahal, engkau berharga, hidupmu berarti karena saudara menjadi objek kasih surga, kasih Tuhan di dunia ini untuk diselamatkan dengan maksud abadi. Maksud abadi, saudara menerima hidup yang kekal. Itulah pentingnya kita memperkarakan yang kekal, memperkarakan yang abadi. Sewaktu-waktu Tuhan panggil saya atau Anda, maka kita betul-betul menjadi anak Tuhan yang selalu siap karena kita memperkarakan hidup yang kekal atau yang abadi. Tapi bagi mereka yang menjadikan dunia ini gelanggang pertandingannya, hanya mengejar sesuatu yang fana, waktu Tuhan panggil pulang, semua kelar, yang ada hanya tinggal penyesalan. Saudara yang masih benci-benci tuh, yang masih dendam-dendam tuh, stop sudah. Jangan kau tukar sorga dengan kebencianmu. Ingat, jangan tukar sorga dengan dendam. Karena di sorga Bapakku tidak ada dendam, tidak ada benci, tidak ada iri dengki. Kalau saudara berkata, saya mau tetap jadi orang Kristen, tapi tetap benci dendam, saudara belum menjadi pengikut Kristus yang sejati.
Ya, karena barang siapa yang hidup di dalam kebencian, maka dia tidak bisa menerima pengampunan Tuhan. Tuhan bilang dalam doa Bapa kami, jikalau kamu mengampuni orang yang bersalah kepada engkau, Bapamu di sorga juga mengampunimu. Tapi apabila engkau tidak mengampuni orang yang bersalah kepada engkau, apalagi dendam, maka Bapa tidak bisa mengampuni engkau. Saudara-saudara, kita ciptaan Tuhan yang sangat mulia. Yesus mati kayu salib untuk menyelamatkan kita. Dengan maksud apa? Bukan maksud dan tujuan binasa, tetapi maksud abadi, tempat kita nanti di sorga. Katakan sorga, 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 sorga. Yang berikutnya, Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan mau memberikan kita yang namanya penghiburan abadi. Dalam 2 Tesalonika pasal 2 ayat 16, Tuhan mau memberikan kepada kita penghiburan abadi. Ada tertulis dalam 2 Tesalonika 16 ya, 2 Tesalonika 2 ayat 16 ya. Saya salah ucap tadi ya. Baik, ada tertulis, dan Ia Tuhan kita Yesus Kristus dan Bapa kita yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita. Maksud abadi, saudara diciptakan oleh Tuhan untuk maksud yang abadi, bukan untuk binasa. Clear, jelas. Bapak Ibu sekalian, di dalam hidup kita hari ini, kalau engkau sedang sedih, ini ayat menguatkan banget. Engkau akan diberikan penghiburan abadi. Yesus berkata bahwa aku akan memberikan engkau damai sejahtera. Damai sejahtera yang kuberikan kepadamu tidak sama dengan apa yang dunia berikan. Penghiburan abadi tidak diukur dari dunia, tidak diukur dari apa yang dari luar, tapi dari Tuhan. Siapa yang rindu mengaminkan firman ini? Saya Tuhan, merindukan jamahan-Mu, penghiburan abadi. Yes. Karena Tuhan juga sudah menjamin setiap kita, yaitu orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal, yaitu keselamatan yang abadi. Ketik ramai-ramai, keselamatan yang abadi. Sekali lagi, keselamatan yang abadi. Seperti tertulis firman Tuhan dalam Ibrani pasal 5 ayat yang ke-9. Ya, Ibrani pasal 5 ayat yang ke-9. Ada tertulis, dan saudara silakan mendengar firman ini dan patrikan dalam hati masing-masing. Ibrani 5 ayat 9, dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi. Ia itu siapa? Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus memberikan kepada saudara dan saya yang percaya kepadanya, yaitu apa? Keselamatan yang abadi. Bagi, ini kita on proses belajar ya, bagi semua
orang yang taat kepadanya. Akhir kata hari ini saya sampaikan, mari sama-sama, ayo kita belajar semakin hari semakin taat kepada firman Tuhan. Taat mengasihi Tuhan, taat cinta akan pekerjaan Tuhan, dan juga mengasihi sesama. Karena Tuhan sudah memateraikan kita dengan perjanjian abadi dan memberikan kita keselamatan yang abadi. Perkarakanlah hidup kita senantiasa yang kekal juga, jangan hanya yang fana, supaya waktu Tuhan panggil kita, semua kita didapati sedang siap. Pujian yang saya bawakan kemarin itu banyak orang yang menangis dan banyak orang yang tersentuh. Oleh sebab itu, seperti tema yang saya sampaikan hari ini, kembali saya rindu bawakan pujian ini. Kalau saudara terberkati, biarlah pujian ini menjadi pengingat bagi setiap kita. Dan kalau saudara mau melayani, cukup bagikan link tautan ini, dan orang lain akan membukanya, dan mereka juga akan mengalami yang namanya firman Tuhan ini, hidup yang kekal yang Tuhan janjikan. Tuhan Yesus, terima kasih banget buat firman yang kami baca serta sharing ini. Kami sangat dikuatkan karena ada urapan Tuhan mengalir menjamah setiap kami. Amin. Pujian ini kalau terberkati, silakan menerima hidup yang abadi di surga kelak. Kalau saudara hari sedang sedih, Yesus datang berikan engkau penghiburan abadi. Amin. Setiap insan terima panggilan. Hari ini atau esok lusa, hari inikah atau esokkah atau mungkin lusa. Akhir perjalanan hidupku, jalan hidupmu, tak seorang pun mampu menghindari bayang kematian. Wahai kamu yang sedang bersuka, yang poya-poya duniawi, dalam kewajaran anak dunia, nikmati kekayaan fana dengan jumawa. Suatu hari nanti semua sirna dan tak berharga lagi. Angkat tangan Bapak Ibu sekalian. Perkarakan dirimu, kemana engkau pulang? Mungkinkah ke padang gersang tak bertepi? Di sana tiada mentari dan tiada lagi bintang. Dalam jurang gelap mengerikan, ngeri kali. Yang kami tahu pasti, kemana kami pulang. Di hamparan padang hijau tak bertepi. Yesuslah matahariku di negeri
indah Bapakku ke sorga, nanti kita pulang. Perkarakan dirimu, kemana engkau pulang? Mungkinkah ke padang gersang tak bertepi? Di sana tiada mentari dan tiada lagi bintang, dalam jurang gelap mengerikan. Yang kami tahu pasti, kemana kami pulang? Di hamparan padang hijau tak bertepi. Yes, amin. Yesuslah matahariku di negeri indah Bapakku ke sorga, nanti kita pulang. Yesuslah matahariku di negeri indah Bapakku ke sorga, nanti kita pulang. Jelaskan tujuannya. Ke sorga, nanti kita pulang. Anak-anak sorga, perkarakanlah hidup yang abadi, perkarakanlah yang kekal, karena saudara-saudara adalah manusia rohani. Amin. Amin. Siapa yang terberkati? Saya. Jadi saat kita doa-doa kesembuhan, kita semua menjadi pribadi yang tahu ada kesembuhan jasmani, ada kesembuhan abadi. Sembuh jasmani diperpanjang umurnya di dunia yang fana ini. Sembuh abadi, kita pulang ke sorga. Di sana tidak ada lagi sakit. Jadi kita juga harus besar hati, berserah dan percaya. Kalau ada keluarga, orang tua, mama, papa yang sudah tua, yang memang dia lemah tubuh, kita harus istilahnya dalam bahasa Inggrisnya apa? Please let him go. Mohon relakan dia pulang. Sudah tua, sudah cukup umur, atau dia merasa menderita dan Tuhan panggil, kita jangan tahan lagi. Karena sesayangnya kita kepada orang terkasih, Bapa itu yang menciptakan kita, dia lebih sayang kita, lebih daripada sesama kita, karena dia adalah yang menciptakan kita. Terima kasih saudara-saudara sudah dengar firman, dengar pujian yang terberkati. Silakan saudara juga ikut membagikan, ya. Pastor tidak berharap gift, tidak berharap pujian, tapi saya berharap banyak jiwa-jiwa boleh mengenal Yesus. Saya rindu pelayanan sederhana ini biar Indonesia, semua orang di Indonesia tahu, kenal siapa itu Yesus. Puji Tuhan, dengan cara saudara ikut meng-share, membagikan, memposting ulang. Kalau saudara mau baik hati meng-subscribe channel-channelnya Pastor Andi Simon TV di YouTube, atau di halaman Facebook, atau di akun TikTok diikuti. Saya pribadi senang dan mengucapkan terima kasih. Baik Bapak Ibu terkasih, sekarang saya akan ajak saudara-saudara untuk menaikkan
eh, berkat untuk air minum serta minyak. Bagi yang mau, silakan saudara pegang saat ini air minum ya di tangan saudara dan minyak. Jikalau ada minyak silakan, kalaupun tidak ada tidak apa-apa. Saudara tidak mau juga tidak apa-apa. Ya, ini yang mau saja. Dengan tangan yang terangkat, kami angkat air minum dan minyak. Wow, sensasinya luar biasa banget ini. Tuhan, terima kasih Engkau mengurapi doa-doa ini, mengurapi pelayanan ini, dan juga permintaan kami kepadamu ya Tuhan. Mohonlah berkat untuk air minum dan minyak ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oh rihabahurabatakum raihina sekraba. Dalam nama Yesus. Amin. Air minum dan minyak ini sudah diberkati. Minumlah dan keajaiban kesembuhan terjadi. Amin. Sinar terang itu menyinari wajah orang beriman. Saya syukur sama Tuhan Yesus. Saya sehat banget. Gimana nggak sehat? Tiap pagi minumnya healing water. Baik Bapak Ibu yang terkasih, sekarang kita akan doa berkat. Saya undang Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara, Oma, Opa, Opung, ya, Amang, Ito, Lai, Cece, Koko, angkat tangan Bapak Ibu terkasih. Dan setiap Bapak Ibu, saudara-saudara kita semua yang angkat tangan, kita terima berkat dari Tuhan Yesus. Sepanjang hari ini dalam perlindungan Tuhan Yesus, dalam kekudusan Tuhan Yesus, dalam kesehatan yang dirahmati Tuhan Yesus, dalam kepintaran hikmat yang Tuhan kasih kepada kita, dan juga dalam segala kecukupan penyediaan yang kita perlukan. Dan kita juga sepanjang hari ini mau senantiasa memperkarakan yang abadi. Tuhan selalu dipermuliakan dalam hati kita. Dan kita selalu juga mau menjadi saluran berkat. Ini kami Tuhan, yang sudah Engkau berkati tiap hari. Kami juga rindu menjadi saluran berkat bagi sesama kami. Terima kasih buat segala berkat-Mu ini Tuhan Yesus. Kami terima dengan ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya materikan doa-doa ini, berkat Tuhan atas saudara dan saya, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih buat kebersamaan kita hari ini. Kalau saudara terberkati, tolong di-subscribe di channel Pastor Andi Simon TV di YouTube, dan di-follow halaman Facebook atau TikTok. Dan juga saudara-saudara silakan di-share sebanyak-banyaknya, karena ini adalah pelayanan murni, bukan ada hal yang lain. Ini pelayanan murni, supaya setiap orang yang boleh menerima doa-doa ini, mereka boleh mengalami cinta kasih Tuhan Yesus. Amin. Tadi jawaban tadi apa? Apa itu? Obrigado itu apa itu? Apa tadi ya?
saya tadi ada baca tulisan di TikTok itu, apa itu arti obrigado? Aduh, udah kelewatan. Iya, obrigado. Saya jadi kepo ini. Obrigado itu apa ya? Oh, artinya terima kasih. Baik, ya. Sama-sama. Obrigado, kakak-kakak sekalian di Timor Leste. Terus memberkati. Makasih Eri Kota yang sudah kasih tahu. Andre, obrigado, terima kasih. Oh ya, makasih sama-sama. Obrigado juga. Baik, ya. Selamat masuk di hari yang baru. Sehat-sehat selalu ya. Jaga stamina. Ini khusus Indonesia lagi rawan hujan deras ya. Kalau saudara ada berkat, beli vitamin ya supaya saudara daya tahan tubuhnya baik. Terima kasih semuanya, sampai ketemu di Planang esok hari, dan terima kasih semuanya. Sola fide, hiduplah oleh iman, Immanuel, Tuhan Yesus sayang kita semuanya, dan sertai sampai selama-lamanya. Bless you all, shalom semua, dadah. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan.